Pemirsa, selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, perekonomian Indonesia kerap kali dilanda berbagai tantangan. Mulai dari pandemi COVID-19, perang dagang Amerika Serikat dengan China, hingga ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global. Presiden Jokowi menjadi salah satu presiden yang secara eksplisit dan juga lugas menyuarakan ambisi untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Salah satunya adalah dengan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7% per tahun atau bahkan ke level 8% yang juga sesuai dengan ambisi presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Mari kita simak ulasannya dalam potensi PR besar pertumbuhan ekonomi di era Prabowo dan juga Gibran. Mari kita lihat ke slide yang pertama. Ya pemirsa, sebenarnya Indonesia ini pernah memiliki pertumbuhan ekonomi di level 7%, tapi tidak pernah berada tembus ke level 8%. Kita ulas bersama begitu ya, mulai dari pemerintahan era Presiden Soekarno, yaitu di tahun 1945 hingga 1967, yang disebut sebagai masa ketidakstabilan ekonomi, di mana pada masa Presiden Soekarno, pertumbuhan ekonomi sangatlah fluktuatif dan juga seringkali negatif. Kondisi ekonomi pada saat itu ditandai oleh perjuangan kemerdekaan Indonesia, ketegangan politik internasional dan kebijakan ekonomi terpimpin yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Sektor andalan pada masa tersebut lebih banyak didominasi oleh sektor pertanian dan juga sumber daya alam, tetapi terbatas oleh kurangnya investasi dan juga teknologi. Tantangan utamanya adalah pada saat itu inflasi yang sangat tinggi, bahkan mencapai level 600% pada tahun 1960-an, serta kekacauan politik dan juga konfrontasi dengan negara-negara tetangga yang mempengaruhi ekonomi. Selanjutnya kita lihat era Soeharto, yaitu 1967 hingga 1998, di mana kita memasuki era Presiden Soeharto. Kondisinya pada saat itu ekonomi Indonesia stabil dan bertumbuh pesat. Disinilah yaitu mencapai rata-rata 7% per tahun. Sektor andalan utama pada saat itu adalah minyak dan gas, serta sumber daya alam lainnya yang dieksploitasi secara besar-besaran. Pertumbuhan ini juga didukung oleh bantuan internasional dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang kuat. Namun tantangan ekonomi pada saat itu termasuk ketergantungan pada harga minyak global, serta korupsi dan juga ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Kalau kita lihat pada 97-98 Indonesia dihantam krisis moneter Asia yang menyebabkan ekonomi mengalami kontraksi besar-besaran dengan pertumbuhan negatif 13,1% pada tahun 98. Selanjutnya ada era Presiden B.J. Habibie pada tahun 98 hingga 99 yang disebut sebagai pemulihan pasca krisis. Presiden B.J. Habibie mewarisi ekonomi yang terpuruk akibat krisis moneter dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,79% di tahun 99. Setelah kontraksi besar di tahun sebelumnya yang tadi kita sudah mention begitu ya. Sektor andalan pada masa itu lebih difokuskan pada reformasi sektor keuangan dan restrukturisasi perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kesulitan akibat krisis. Tantangan utamanya adalah memulihkan kepercayaan investor dan juga stabilitas politik di tengah transisi menuju ke era demokrasi. Lalu selanjutnya ada era Abdurrahman Wahid pada tahun 99 hingga 2001, di mana di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4 hingga 5% per tahun seiring dengan upaya stabilisasi ekonomi dan juga politik pasca krisis. Sektor andalan pada saat itu masih di sektor pertanian dan sudah mulai bergeser ke industri manufaktur. Namun tantangan terbesar pada masa itu adalah ketidakstabilan politik dan juga kesulitan dalam mengimplementasikan reformasi ekonomi secara menyeluruh karena masih menyesuaikan. Kemudian era Megawati Soekarno Putri yaitu di tahun 2001 hingga 2004 di mana Presiden Megawati berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4 hingga 5% per tahun. Sektor andalan pada saat itu yaitu pertambangan, kemudian industri manufaktur yang terus berkembang, sementara fokus pemerintah ini adalah memperbaiki hubungan internasional dan menarik investasi asing. Tantangan utama pada saat itu tetap pada perlambatan reformasi struktural dan juga masih berkutat dalam masalah korupsi yang menghambat pertumbuhan lebih cepat. Kemudian kita lanjutkan ke era SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 hingga 2014. Selama masa pemerintahan Presiden SBY, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 5 hingga 6% per tahun. Didukung oleh stabilitas makroekonomi, investasi asing dan juga pembangunan infrastruktur yang sudah kuat. Sektor andalan pada masa itu adalah pertambangan, manufaktur dan juga jasa. Sementara industri berbasis ekspor juga berkembang di mana Indonesia mampu bertahan melewati krisis keuangan global pada tahun 2008 dengan pertumbuhan yang masih positif di kisaran 4,6% di tahun 2009. Tantangan utamanya pada saat itu adalah memperkuat daya saing global, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas.
Lalu yang terakhir adalah era Joko Widodo yang pada saat ini masih berlangsung pada 2014 hingga 2024 yang bisa disebut sebagai era infrastruktur dan digitalisasi di tengah pandemi. Di mana di era Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka atau di level 5% per tahun sebelum akhirnya pandemi COVID-19 melanda. Fokus pemerintahan adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran dan pengembangan ekonomi digital untuk mendorong daya saing nasional. Tantangan utama ini datang pada tahun 2020 lalu ya, seperti yang kita ketahui pada saat pandemi COVID-19 menghantam menyebabkan kontraksi ekonomi besar-besaran hingga di level minus 2,07%. Namun setelah itu ekonomi pun mulai pulih dengan pertumbuhan di tahun 2021 di level 3,7% dan kemudian kembali ke level rata-rata 5% setelahnya. Setelah pandemi, tantangan juga pada saat ini masih nggak jauh-jauh sih dari era sebelumnya ya pemirsa, yaitu itu tadi ketergantungan pada sektor komoditas. Selain itu juga kita masih berusaha atau berupaya meningkatkan daya saing global membawa Indonesia untuk memiliki daya saing global yang juga sebenarnya pada saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu yang menjadi tantangan utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia naik kelas ini adalah warisan hutang masing-masing pemerintahan, di mana beban hutang ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan investasi dalam sektor-sektor produktif dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat ke slide selanjutnya, di mana selama Presiden Jokowi memimpin selama 10 tahun lamanya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Ya, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini telah menciptakan hutang sebesar 5.644,2 triliun rupiah. Padahal di awal pemerintahan Jokowi pada tahun 2014 lalu, total hutang Indonesia adalah sebesar 2.608,8 triliun rupiah. Sebagai perbandingan pemirsa ya, Presiden Soeharto yang memimpin Indonesia selama 32 tahun hanya berutang sebesar 463 triliun rupiah. Nah, dia mewarisi hutang dari Presiden Soekarno yaitu sebesar 88 triliun rupiah, sehingga jumlah hutang yang diwariskan Presiden Soekarno ditambah dengan hutang dari Presiden Soeharto adalah sebesar 551 triliun rupiah. Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, kemudian yang menjadi hambatan besar untuk negara kita Indonesia untuk menjadi negara maju adalah penopang ekonomi Indonesia ini masih besar di konsumsi domestik. Kenapa ini menjadi hambatan? Karena kenyataannya pada saat ini daya beli masyarakat tengah anjlok. Ekonomi Indonesia pada saat ini mengalami tantangan yang signifikan, terutama dengan terjadinya deflasi selama 5 bulan terakhir yang menandakan penurunan harga barang dan jasa secara umum. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada bulan September 2024 Indonesia mencatat deflasi lagi sebesar 0,11% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meskipun memang deflasi dapat memberikan keuntungan begitu ya bagi konsumen, kondisi ini juga mencerminkan lemahnya permintaan domestik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi sebelumnya bersama dengan meningkatnya angka pengangguran yang mencapai hingga ke level 6,5% pada periode Agustus 2024 menambah beban ekonomi negara. Banyak pekerja yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan jam kerja akibat penurunan permintaan di berbagai sektor, terutama di sektor jasa dan juga perdagangan. Kemudian di sisi lain kita lihat perspektif lain yaitu dari sektor manufaktur Indonesia yang juga menunjukkan tanda-tanda kontraksi yang mengkhawatirkan, di mana indeks manajer pembelian manufaktur Indonesia atau PMI manufaktur tercatat di bawah level 50 yaitu di level 48,5 pada bulan September 2024 yang mengindikasikan kontraksi dalam aktivitas manufaktur. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah kekurangan bahan baku, ketidakpastian global, dan juga yaitu tadi melemahnya permintaan ekspor. Padahal sektor manufakturlah yang merupakan atau salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang mengalami kesulitan dan hal ini dapat berpotensi menekan pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar sebenarnya ya kalau kita lihat melalui 3 sektor kunci, yaitu yang pertama hilirisasi, investasi, dan juga digitalisasi. Nah, setiap sektor ini memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Kita mulai dari hilirisasi atau pengolahan sumber daya alam yang menjadi sangat penting dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Memang pemerintah Indonesia sudah waktunya begitu, harus memperluas fokus hilirisasi nggak hanya pada sektor mineral seperti nikel dan lain sebagainya saja begitu, tetapi juga mengembangkan sektor misalnya sektor pertanian dan juga perikanan yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor pertanian nih misalnya, yang menyumbang sekitar 13% dari PDB memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian atau hilirisasi itu tadi dengan menerapkan teknologi modern dan juga praktik pertanian yang berkelanjutan serta produk pertanian ini dapat diolah menjadi barang yang lebih bernilai tinggi seperti misalnya makanan olahan, biofuel dan juga produk farmasi. Selain itu sektor perikanan ini yang pada saat ini menyumbang 2% dari PDB juga harusnya dioptimalkan. Indonesia ini kan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan dengan investasi dalam teknologi pengolahan, produk perikanan seperti ikan segar, kemudian makanan laut olahan dan juga produk berbasis kelautan lainnya dapat memiliki nilai ekspor yang tinggi juga kalau dihilirisasi. Nah, mengalihkan perhatian ke sektor pertanian dan juga perikanan misalnya, ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada komoditas mineral dan juga menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Hilirisasi di sektor ini berpotensi membuka lapangan kerja juga, memperkuat ketahanan pangan juga, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan. Nah, kalau maksimal, pemirsa, Indonesia dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan juga perikanan terhadap PDB yang dapat mencapai level 20% atau 1/5 dari PDB lebih dalam begitu, kalau memang dioptimalkan untuk jangka panjang. Selain itu, memaksimalkan investasi juga bisa menjadi kunci, di mana investasi langsung asing atau FDI di sektor-sektor strategis seperti misalnya manufaktur dan juga infrastruktur juga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sektor manufaktur di Indonesia ini menyumbang sekitar 20% terhadap PDB. Dan dengan meningkatnya investasi, sektor ini dapat berpotensi tumbuh lebih cepat. Namun yang menjadi tantangan Indonesia untuk menarik investasi masuk pada saat ini adalah yaitu tadi ya yang sering dikeluhkan oleh banyak sektor, berbelitnya regulasi dan juga birokrasi. Kemudian sektor ketiga yang potensial adalah digitalisasi, di mana digitalisasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di era teknologi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dengan kontribusi sekitar 7 hingga 8% terhadap PDB pada tahun 2024. Menurut laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Nah, dengan semakin banyaknya investasi di sektor teknologi informasi dan juga komunikasi, serta pertumbuhan misalnya startup, kontribusi ekonomi digital dapat meningkat hingga 10 hingga 15% dalam satu dekade mendatang. Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, mimpi besarnya begitu ya, menjadi negara maju, ada beberapa indikator kunci dan juga langkah strategis yang perlu diambil. Yang pertama adalah, PDB per kapita harus ditingkatkan menjadi ke level 12.000 dolar Amerika Serikat. Pencapaian angka ini sangat penting ya untuk menghindari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap yang sering disebut-sebut oleh Presiden Jokowi, di mana suatu negara ini terperangkap dalam pendapatan menengah tanpa mampu bertransisi ke pendapatan yang lebih tinggi. Negara yang terjebak dalam kondisi middle income trap ini seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang stuck atau stagnan akibat ketidakmampuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga yaitu tadi diversifikasi ekonominya. Oleh karena itu, Indonesia perlu fokus pada inovasi, peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor strategis yang tadi kita sudah ulas potensinya, serta perbaikan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya, reformasi struktural juga menjadi langkah esensial dalam mencapai target tersebut. Pemerintah harus memperbaiki birokrasi, meningkatkan efisiensi ekonomi dan juga mengurangi ketergantungan pada komoditas dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, seperti misalnya teknologi informasi, pertanian, dan perikanan itu tadi. Selain itu, sektor yang perlu dibenahi juga meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur digital. Meningkatkan kualitas pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan inovatif, sementara perbaikan dalam sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja. Infrastruktur digital yang baik juga akan mendukung transformasi ekonomi menuju ekonomi digital, memungkinkan Indonesia bersaing secara global. Dan dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan PDB per kapita, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintahan dari Presiden Joko Widodo sudah atau akan memberikan tongkat estafet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia untuk mencapai target besar yaitu menjadi negara maju. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan mencapai target Indonesia Emas 2045 tadi, tindakan nyata dan juga kebijakan yang berani serta konsisten perlu dilakukan oleh Prabowo bersama dengan formasi kementeriannya yang bukan sekedar janji-janji politik yang menguap di udara.